Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sabil Ramadan dengan NIM 0544407116. Program Studi Ilmu Hukum S1 Mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam sejarah Indonesia dan studi kasus masa demokrasi terpimpin. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami perkembangan makna dan penerapan sesuai dinamika sejarah bangsa. Pada awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai dengan 1949, Pancasila diterapkan sebagai dasar negara yang mempersatukan rakyat dalam membangun negara baru, terutama melalui pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan pengakuan hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya, pada masa Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan 1950, Pancasila masih menjadi pedoman, tetapi praktiknya agak terganggu karena adanya sistem federal yang membagi kedaulatan antara negara bagian. Salah satu periode yang paling menonjol adalah masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai dengan 1965 ketika Presiden Soekarno menegaskan Pancasila sebagai asas tunggal dalam penyelenggaraan negara. Studi kasus yang relevan adalah penerapan sistem pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah dan program-program politik yang menekankan ideologi Pancasila. Pada masa ini, semua organisasi politik dan lembaga negara diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, termasuk dalam penentuan kebijakan politik dan sosial. Peristiwa ini menekankan sila ketuhanan yang Maha Esa melalui pendidikan moral dan agama, sila persatuan Indonesia melalui penekanan nasionalisme dan anti perpecahan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan pembangunan yang merata meskipun masih dalam konteks kontrol politik yang kuat. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, Pancasila dijadikan pedoman dalam P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara seragam di seluruh lapisan masyarakat. Sementara pada era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang, Pancasila kembali dijadikan pedoman demokrasi yang menekankan toleransi, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Dari peristiwa masa demokrasi terpimpin, kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tetapi pedoman praktis dalam menjaga persatuan, moralitas, dan keadilan sosial. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai tersebut tetap relevan, terutama dalam menghadapi perbedaan pendapat, menjaga toleransi, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Demikian perkembangan Pancasila dalam sejarah Indonesia dan studi kasus masa demokrasi terpimpin yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.